Shalom, kembali dalam perenungan firman Tuhan bersama saya Pastor Yogi Elia, masih dalam tema kemerdekaan. Karena di bulan Agustus ini kita ada sesuatu momentum yang luar biasa, yaitu merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-78 tahun, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalaupun kita sudah dimerdekakan bersama Kristus, sebaiknya kita menjaga kemerdekaan itu yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kemarin kita bahas menjaga kekudusan, menjaga supaya hidup kita jangan cemar oleh dosa. Nah, kelanjutannya kita selalu setiap hari, setiap saat, setiap waktu harus di dalam hidup, di dalam kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan buat kita. Karena Kristus benar-benar sudah memerdekakan kita. Dalam Galatia 5 ayat pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, berdiri teguh. Ya, kukuk perhambaan artinya ya kita masih hidup di dalam daging kita, masih hidup di dalam dunia ini, ya, dan tidak mencerminkan hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sudah dimerdekakan, perbedaan hidup kita harus benar-benar berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah, yang belum dimerdekakan, ya, dimerdekakan secara roh, secara hukum, ya, secara keselamatan. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan secara keselamatan, roh, ya, yaitu roh Tuhan, Kristus sudah memerdekakan kita. Kita benar-benar menjaga kita, roh, tubuh, jiwa kita. Ya, tubuh supaya jangan tercemar dengan kemabukan, pesta pora, apapun. Ya, nah roh kita harus selalu naik di hadapan Tuhan. Ya, dengan on fire, api ini harus dijaga, api Roh Kudus ini. Ya, dari jiwa kita juga jiwa yang bisa diredam oleh roh, artinya ya kita nggak emosian lagi, kita nggak marah-marah lagi gitu ya. Ya Pak, itu kan karakter, ya manusia kan susah Pak diubah karakternya. Benar, manusia susah diubah karakternya, tapi kalau dia tahu bahwa roh tubuh jiwanya sudah dimerdekakan, dia bisa meredam. Ketika dia mau marah, dia ingat, oh iya saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya harus berubah, ya, menjadi manusia rohani. Itu seperti itu. Jadi nanti orang benar-benar melihat kemerdekaan yang Kristus sudah berikan buat kita, ya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi kita melayani. Setelah dimerdekakan, kita harus hidup untuk Kristus, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk Kristus. Ya, ada dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kalau kita melayani dengan kasih, maka disitulah ya kita mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Orang melihat, kok kamu seperti ini berubah ya, itu karena Kristus. Kita bisa kesaksian. Kenapa? Karena Kristus sudah memerdekakan saya. Kalau saudara mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga dimerdekakan dari setiap dosa, ya, dimerdekakan dari setiap kuk, ya, tidak lagi hidup di dalam daging dan hidup di dalam dunia ini. Kalau kita hidup di dalam merdeka, kita percaya, saudara, roh Tuhan ada pada kita, yang sanggup mampu melakukan ya perkara-perkara yang besar. Tuhan selalu ada buat kita dalam segala hal, dalam segala musim. Oleh sebab itu, pergunakanlah kemerdekaan yang sudah Kristus berikan buat kita sebaik-baiknya. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.